Selamat malam, Ya, Pak, ya, Pak. Dokter. Selamat Ya, malam malam. semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya, kita lanjut lagi bahas mitos kesehatan. Ini lanjutkan kemarin ke organ hati ini, Dok. Hmm. Hati Oh, atau nama lainnya tuh liver ya. Hati, lever, liver, ya, ya, hepar gitu ya. hepar, ya. Nah, ini Dok, dimulai dulu aja Dok, dari mulai fungsinya hati itu apa sih, Dok? Monggo Dok Ini ya, jelaskan. itu ada ono sedikit perbedaan antara heart, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya heart itu kan hati ya. Padahal yang dimaksud oleh orang Inggris heart itu jantung, gitu ya, gitu. My heart itu hatiku. Padahal kalau yang namanya organ, yang namanya heart itu bukan hati, itu jantung Inggris ya. Jadi ada salah kaprah itu. Misalkan kalau apa namanya love itu gambarnya hati gitu ya. Love itu ya, gambarnya hati. Tapi yang dimaksud orang Barat, orang Inggris, heart itu bukan hati tapi jantung gitu ya. Jadi nah, wong Indonesia ini bingung. Wong Indonesia itu antara hati itu perasaan. Kalau yang namanya perasaan heart orang Barat bukan di liver, di jantung gitu ya. Jadi memang lama dalam waktu yang lama, ratusan tahun, ribuan tahun bahwa manusia itu menganggap dokter-dokter juga waktu itu ya, tabib, dukun ya. Dukun pokoknya ahli kesehatan zaman itu menganggap yang namanya pusat kehidupan itu adalah jantung gitu. Jantung, jantung itu. Nah, orang Indonesia itu menyebut heart itu sebagai hati itu misalnya kaprah itu ya. Nah, sementara kalau yang namanya orang Indonesia atau wong Jawa ngomong hati ku liver gitu ya. Hati ku liver, sementara orang barat kalau ngomong heart, hati itu ya jantung gitu ya. Heart to heart itu dari hati ke hati gitu ya. Heart to heart dari hati ke hati itu maksudnya itu dari jantung ke jantung gitu ya. Jadi ya heart dan liver itu kalau dalam bahasa Inggris itu dua hal yang berbeda. Nah, wong Indonesia, wong Jawa bingung. Hati itu opo gitu. Hati ambek jantung itu beda, wis ngerti gitu ya. Nek hati ku yo sing biasa hati ambek rempelo iku ya nek pitik yo, pitik rempelo hati. Nek jantung siji maneh ngono. Lah lucune nek nang pitik iku jantung disebut intil-intil. Aneh wong Jawa iku ya. Wong Jawa iku aneh gitu ya. Saya kecil, kan kecil ya. Intil, intil, intil kadang-kadang yang disebut intil jantung, kadang-kadang yang intil yang nemplek di yang nemplek di hati itu limpo itu, limpa. Kalau kamu lihat yang ada ayam, hatinya ayam, terus kemudian ada apa namanya rempelo itu, empedal itu, rempelo hati itu. Terus ono sing cili itu limpo itu ya, limpo atau lien ya, bahasa bahasa Latinnya lien, limpa itu. Nah, lek jantung itu disebut intil-intil ya. Padahal intil-intil lek kon mangap ketok intil-intilmu ya gitu. Lek kon mangap gitu ya. Enggak mau intil-intil. Nah, itu nah kalau misalkan fungsi liver apa? Fungsi hati itu ya. Kalau kita ngomong fungsi hati, kalau apa namanya pada umumnya orang itu perasaanku tuh nggak enak, hatiku nggak enak gitu ya, hatiku nggak enak itu Loro ya, hati, Dok, loro itu hati. lora ya, sakit hati itu sakit perasaan. Padahal kalau sakit hati ya livernya nggak sakit itu, yang namanya sakit perasaan itu ya di otak. Tapi kalau kita ngomong fungsinya liver itu apa saja gitu ya, fungsi liver itu ada banyak ya. Fungsi liver itu sebagai terutama sebagai organ pencernakan dan organ untuk detoksifikasi, membuang racun, membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong fungsi hati secara umum itu ya, namanya fungsi liver itu satu, itu memproduksi cairan empedu. Loh, cairan empedu itu untuk apa? Loh, cairan empedu itu penting gitu ya. Cairan empedu ini diproduksi oleh hati gitu ya, itu. Nah,
fungsi cairan empedu ini adalah membantu metabolisme, pemecahan dan penyerapan lemak. Ya, penting loh empedu itu ya itu. Empedu itu adalah membantu memecah dan menyerap lemak dari makanan. Jadi makanan itu masuk di lambung, terus masuk di duodenum, usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari itu ada namanya muara yang namanya ductus choledochus. Itu keluarnya empedu. Jadi yang namanya ductus choledochus itu adalah gabungan dari ductus cysticus dan ductus pancreaticus, ya. Ductus cysticus itu keluarnya dari empedu gitu ya. Jadi ada ductus hepaticus. Ductus hepaticus itu saluran yang menyalurkan empedu dari liver ke kantong empedu gitu ya. Nah, terus kemudian dari kantong empedu itu masuk ke keluar ke usus 12 jari atau duodenum itu namanya ductus cysticus ya. Nah, ductus cysticus ketemu sama ductus pancreaticus, saluran dari kantung empedu itu ketemu ya menjadi satu dengan saluran dari pankreas. Nah, namanya ductus choledochus. Nah, ductus choledochus ini bermuara pada papila pateri yang ada di pembuluh di duodenum itu ya. Nah, itu keluar. Nah, dari di situ dia mengeluarkan cairan empedu dalam lumen usus, di dalam usus. Cairan empedu dan cairan pankreas itu kalau keluar dari usus bisa mati orangnya itu. Makanya kalau ususnya bocor itu ya, itu cairan empedu dan cairan pankreas itu masuk itu yang bisa mati itu ya. Nah, cairan empedu di dalam usus 12 jari, di dalam usus itu tujuannya adalah memecah lemak. Lemak itu dipecah gitu ya. Lemak dipecah supaya bisa diserap oleh tubuh kita, dicerna ya, dipecah. Jadi fungsi empedu itu memecah lemak, makanan yang mengandung lemak dipecah-pecah supaya bisa dicerna oleh tubuh kita gitu ya. Jadi pemecahan dan penyerapan lemak pada makanan ya, sehingga yang lemak itu tadinya itu tidak larut dalam air gitu ya. Jadi lemak itu kan tidak larut dalam air. Nah, kena empedu itu ya seperti kena itu sabun sama deterjen itu. Sabun itu kan gitu ya. Sabun itu punya dua tangan ya, dua valensi itu. Yang satu dia bisa memegang lemak, satu bisa memegang air. Jadi yang namanya sabun itu bisa melarutkan lemak dalam air. Itu sama dengan mirip ya secara gambarannya sama dengan empedu tadi. Empedu itu membuat lemak yang tidak larut di dalam air menjadi bisa larut dalam air. Prosesnya gimana? Ya sama dengan sabun tadi. Sabun tadi itu dia punya tangan, yang satu dia memegang lemak, yang satu dia memegang air. Jadi lemak itu larut dalam air. Itu fungsi cairan empedu satu ya. Jadi tadi yang satu ya. Tak omong sih. Yang namanya pencernaan. Beberapa fungsi liver itu. Satu, memproduksi cairan empedu. Dua, memproduksi protein. Ya, protein itu liver yang liver itu bisa membuat protein. Terus kemudian yang ketiga, membersihkan darah gitu ya. Membersihkan darah. Membersihkan darah itu dari apa? Dari metabolit yang tidak diperlukan gitu. Jadi ada dua tempat pembuangan metabolit. Gitu. Yang pertama liver, yang kedua ginjal. Kita udah pernah ngomong ginjal ya, ginjal itu. Beda. Bahan-bahan yang dibuang di ginjal sama bahan-bahan yang dibuang di liver itu beda. Misalkan obat-obatan. Obat-obatan itu ada yang dibuang di liver, ada yang dibuang di ginjal. Contohnya kalau paracetamol itu dibuang di ginjal. Tapi kalau misalkan antibiotik itu banyak, misalnya tetasiklin, eritromisin itu dibuang di
di apa namanya di ginjal gitu. Ada ya itu ya. Nah, itu membersihkan darah dari sisa-sisa metabolit gitu. Itu 3. Yang keempat, menyimpan nutrisi gitu ya. Jadi menyimpan nutrisi misalnya apa? Vitamin gitu ya. Vitamin A, D, E, K itu disimpan di liver gitu. Ya, nutrisi itu misalnya ini itu salah satunya. Terus itu yang keempat. Yang kelima itu mengkonversi gula menjadi glikogen gitu ya. Nah, glukosa itu perlu diubah menjadi glikogen yang mengkonversi liver itu ya, liver. Terus yang keenam detoksifikasi obat-obatan. Jadi termasuk yang tadi membuang sisa-sisa metabolit, dan kedua adalah detoksifikasi obat-obatan. Obat-obat yang sudah tidak diperlukan dibuang, beberapa jenis ya, enggak semua itu. Ada tadi ada dibuang di liver, ada obat-obatan yang dibuang di ginjal. Terus apa lagi? Mengubah amonia menjadi urea gitu. Loh itu penting. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, yang kelima itu memecah sel darah merah. Sel darah merah itu kalau sudah rusak 100 hari itu dipecahlah di mana? Di liver itu. Jadi apa? Ya salah satunya jadi itu tadi empedu tadi itu ya. Bahan apa namanya? Bahan warna keat itu, warna keat itu dari darah yang dipecah itu ya. Nah, sekarang dibahas satu-satu ya. Tadi empedu sudah. Saya yang kedua tadi memproduksi protein. Sel-sel liver itu ya, sel-sel liver itu memproduksi banyak jenis protein yang penting gitu ya. Albumin itu dibuat di liver. Fibrinogen gitu ya. Fibrinogen itu kan untuk proses pembekuan darah gitu ya. Dan misalkan faktor 1 fibrinogen atau faktor 1 pada pembekuan darah gitu ya. Nah, fungsi protein atau fungsi albumin itu ya salah satunya yang paling penting adalah menjaga osmolaritas dan onkotik cairan tubuh gitu. Jadi kalau albuminnya keluar, kurang albumin kamu jadi bengkak gitu. Bengkak gitu. Karena osmolaritasnya jadi turun. Yang ketiga tadi apa? Membersihkan darah ya. Fungsi hati itu adalah organ yang mampu membersihkan darah dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan metabolit yang berbahaya, yang sudah tidak diperlukan gitu ya. Nah, dalam hal ini hati atau liver itu berperan sebagai saringan, filter ya. Filter yang menyaring darah dan membuang bahan-bahan metabolit yang sudah tidak diperlukan itu ya, dengan darah. Nah, dengan demikian darah yang bersih, tubuh kita jadi optimal darahnya itu ya. Terus yang keempat tadi apa? Oh ya, menyimpan nutrisi ya, menyimpan nutrisi. Liver itu berperan itu menyimpan nutrisi, dalam hal ini ya, cadangan nutrisi penting itu ya, cadangan banyak itu ya, menyimpan vitamin, mineral itu, zat-zat lain yang diperlukan itu. Nah, pada saat diperlukan itu dimobilisasi gitu ya, ini mobilisasi dari liver itu. Terus apa lagi tadi? Mengubah amonia menjadi urea gitu. Nah, ya ini fungsi liver ini dalam hal ini itu ekskresi atau mengubah amonia gitu. Amonia itu beracun gitu ya. Amonia itu zat beracun yang dihasilkan dari metabolisme protein. Jadi kalau metabolisme protein itu hasil sampingannya itu adalah amonia gitu. Nah, amonia itu diubah menjadi urea gitu. Kudu pupuk urea loh. Lek pupuk urea itu urusannya Pak Amal Al-Ghazali itu. Enggak pupuk itu. Ya, itu pupuk urea. Nah, urea itu adalah hasil akhir yang bisa dibuang gitu. Kalau masih amonia nggak bisa. Jadi kalau sudah berupa urea itu bisa dibuang melalui OYO. Nah, ya melalui OYO ini OYO gitu ya.
Kalau amonia Air kencing maksudnya. air kencing, OYO gitu ya. OYO. Jadi kalau sudah jadi urea itu bisa dibuang melalui urin atau air kencing atau OYO. Gitu. Nah, kalau amonia enggak, tapi ya meskipun gitu, makanya OYO itu mambu amonia, itu mambu urea saja, ini bukan mambu amonia, mambu urea gitu ya. Gitu. Nah, proses pembuatan atau proses konversi atau pengubahan dari amonia menjadi urea itu tujuannya adalah menjaga balance itu ya, balance nitrogen. Nah, nitrogen dalam tubuh kita itu nitrogen itu penting gitu ya. Jadi balance nitrogen itu balance nitrogen dalam hal ini itu mencegah nitrogen itu ya untuk apa namanya keasaman darah gitu ya, keasaman darah, pH darah itu nitrogen. Kemudian pengubahan amonia menjadi urea itu juga amonia itu berbahaya gitu ya, maka dia harus diubah menjadi urea gitu ya. Itu fungsinya. Terus yang keenam tadi apa namanya? Mengkonversi glukosa menjadi glikogen. Loh, ini penting gitu ya. Salah satu fungsi liver itu ya, itu adalah mengkonversi, mengubah yang namanya glukosa menjadi glikogen. Mengkonversi glukosa menjadi glikogen pada saat kadar gula darah itu tinggi gitu ya. Liver itu akan mengambil glukosa ya yang berlebihan. Liver itu diambil ya berlebihan dan menyimpannya sebagai glikogen. Disimpan. Nah, glikogen ini kemudian dapat dipecah menjadi glukosa lagi dan dilepas ke dalam darah pada saat diperlukan. Itu ya, itu jadi ya kerjanya insulin segala macam itu ya, menurunkan kadar glukosa itu. Apalagi yang belum ya. Oh, detoksifikasi obat-obatan ya. Detoksifikasi obat-obatan tadi ya udah disebutkan ya, itu jadi organ ini dapat memecah dan menghilangkan sisa obat-obatan yang sudah tidak diperlukan gitu ya. Alkohol itu tidak dibuang di liver tapi tidak dibuang di ginjal tapi dibuang di liver. Jadi kalau kamu sakit hepatitis jangan minum alkohol gitu ya. Alkohol kamu sehat kalau livermu sehat. Kalau livermu sakit jangan minum alkohol ya. Ini alkoholnya mek titik, enggak apa-apa gitu ya. Selama livermu sehat, itu kan nanti memberi beban. Loh, memang tugasnya liver itu membuang sisa-sisa alkohol yang sudah tidak diperlukan. Makanya jangan banyak-banyak gitu ya. Sedikit sehat gitu ya. Yang ke-8 apa tadi? Oh, yang belum. Oh, memecah sel darah merah ya. Sel darah merah. Ini sel darah merah ini penting karena sel darah merah yang sudah tua, umurnya 100 hari gitu ya. Yang sudah tua terusak dan terus kemudian dipecah, terus kemudian liver itu menyimpan zat besi gitu ya, menyimpan zat besi yang terkandung dalam hemoglobin. Itu tugasnya liver. Makanya kalau dulu itu kekurangan zat besi gitu, makan apa itu yang paling efektif ya makan liver gitu ya, makan liver, makan hati gitu ya. Makan hati berulam jantung gitu ya. Itu makanya ada yang misalkan dulu itu tahun-tahun 70-an, 60-an itu bayem gitu ya. Itu bukan zat besi, itu adalah makanan-makanan yang mengandung proferi ya. Jadi ya bahan-bahan nanti yang bisa diubah menjadi zat besi. Kalau zat besi yang sudah bisa dipakai ya itu liver itu ya. Liver yang terkandung dalam liver itu hemoglobin. Nah, sel darah merah yang sudah tua itu ya. Sudah tua itu mengalami perubahan. Jadi sel darah merah kita itu umurnya cuma ya 100 hari. Setelah itu rusak itu ya. Makanya harus dipecah itu ya. Sel baru sel baru muncul, nah, sel lama ya dipecah gitu ya, dihancurkan. Nah, oleh sebab itu proses penghancuran sel darah merah oleh hati ini penting. Kenapa? Ya menjaga keseimbangan karena liver itu sel darah merah itu diproduksi terus-menerus gitu ya. Terus-menerus gitu. Nah, yang sudah tua dan strukturnya
berkurang itu DPK. Nah, iku mau apa namanya fungsi lever. Oke? Oke dok, membedisi ya. Pertanyaan pertama dok, ini kan soal fungsi tadi yang ke-8 ya, memecah sel darah merah. Nah, ini hubungannya dengan donor darah dok. Donor darah kan diambil darahnya. Otomatis apakah kerjaan liver yang fungsi liver yang ke-8 itu berkurang atau justru malah menimbulkan masalah bagi hati? Ya enggak gitu loh. Gini loh ya. Apa namanya? Kamu diambil darahmu 250 cc atau 300. Itu enggak apa-apa gitu. Prinsipnya itu enggak apa-apa gitu ya. Tubuhmu itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Sel donor darah itu tidak membuat kamu sakit. Tapi jangan dibalik bahwa donor darah membuat kamu sehat. Enggak, gitu loh ya. Itu senengannya diwolak-walik itu loh ya itu. Bahwa donor darah, kalau kamu sehat, donor darah itu tidak mengganggu kesehatanmu gitu. Ya. Donor darah itu tidak mengganggu selama kamu sehat. Kalau kamu sakit loh, misalnya kamu sudah anemi loh, jangan orang kamu sudah anemi gitu ya. Kamu infeksi loh ya, jangan gitu ya. Jadi pada saat orang itu sehat, donor darah itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Ya tubuh bisa memproduksi, liver bisa mengkompensasi. Tapi kalau kamu sakit hepatitis atau kemudian, ya jangan. Kenapa loh, fungsi livermu terganggu. Berarti kamu tidak boleh donor darah. Gitu. Kalau fungsi livermu sehat, SGPT-mu normal, ya donor darah enggak apa-apa gitu. Tapi donor darah itu tidak membuat kamu jadi lebih sehat. Jadi jangan dibalik-balik. Donor darah itu tidak berbahaya selama kamu tidak sakit gitu. Ya. Jadi, donor darah menyehatkan. Iya menyehatkan. Menyehatkan siapa? Menyehatkan yang menerima resipiennya. Jadi kalau donor darah gitu ya. Donor darah misalnya donor darah, kamu donor darah menyehatkan. Iya, menyehatkan pasien yang perlu darah itu ya. Bahaya enggak? Bagi yang pendonor tidak bahaya, tidak membuat kamu sakit. Asal kamu sehat gitu. Jangan dibalik. Donor menyehatkan. Ini geblek iku senengane dibolak-balik iku lho ya. Mangkane ta lah. Ndasi kok diwalik-walik rambut nang ndukur, sing kene enggak ono aja diwalik-walik kene gundul kene rambut ngono. Dadi ku pikiranmu walik-walik ngono. Ya itu. Jadi donor darah itu tidak berbahaya. Tidak membahayakan selama kamu sehat. Tapi apakah donor darah itu membuat orang sehat? Ya enggak itu. Kamu tidak akan lebih sehat dengan donor darah. Gitu. Nah, donor darah terus kemudian ya sama dengan kamu kehilangan darah, tubuh akan melakukan produksi darah lagi. Toh darahmu itu nanti 100 hari juga dibuang gitu ya Win. Ojo diwalak-walik ngomong ya. Enggak, maksudnya gini dok. Kan ketika donor darah kan darahnya berkurang kan. Nah, dengan berkurangnya darah itu, apakah fungsi liver yang mengolah sel darah merah itu terbantu atau terganggu dulu maksudnya? Enggak ada. Oke. Enggak ngefek. Selama kamu sehat gitu loh. Selama kamu sehat enggak apa-apa gitu. Podo ambek ngene lho, Wim. Kon mlaku 10 km terganggu enggak badanmu? Ya enggak gitu. Selama kamu sehat itu. Lah lek kon livermu loro, kon mlaku 10 km. Ngeblak lah konku ngono. Ya itu. Tapi jalan 10 km tidak membuat kamu lebih sehat gitu. Ngono ya. Cara mikir aja dibolak-balik kon kebiasaan gitu. Enggak, itu kan caranya simpel dok. Kan sing seharusnya ada 350 ml yang diolah oleh liver. Nah, dengan berkurangnya itu kan bukannya pekerjaan lebih ringan, pekerjaan hatinya lebih ringan itu. Ya kan logika awalnya gitu, makanya aku tanya apakah seperti itu. Ya. Sekarang ini wes, kon ngene wes, kon takon ngene. Apa nek kon numpak sepeda 5 kilo, terus awakmu itu tugasnya lebih ringan,
nek kon lu tenguk-tenguk lah kan ya enggak, podo ae ono kompensasi gitu ya. Tubuh kita itu ada range-nya sampai ke beban berapa gitu ya. Jadi kon misalnya sepedaan 1 kilo, ambek sepedaan 3 kilo, lu gak ono masalah tubuhmu iku gitu ya. Nggak ono masalah. Kamu sepedaan 1 kilo juga tidak lebih sehat daripada sepedaan 3 kilo. Juga sebaliknya juga enggak. Kan podo ambek wong mbok padakno operasi simpan pinjam ae. Lah yo mbok padakno operasi simpan pinjam nek akeh pengutange operasine angel kok nyaure yo gak ngono. Ya tubuh kita itu mempunyai yang namanya proses kompensasi. Range berapa itu dianggap yang aman gitu. Gitu loh, Wim, ya. Ya, oke dok. Lanjut ke ini dok, hati lagi. Ini kan biasanya kalau di desa-desa itu kan ada mitos ya, kalau tidur pagi hari itu menyebabkan penyakit kuning. Bener gak sih dok? Gak ono itu. Yo boleh pas kon turu terus kemudian kena kunir, raimu ya kuning ngono ya. Raimu kena kunir ngono, ya tangi-tangi kuning ya kudu perkara lara kuning turu isuk kono ae ngeloni kunir ngono. Makane lah ta. Kon nek ngombe kunir asem iku aja dekek nang ambek turu. Kon lho kutahan kunir asem raimu kuning, dikira lara kuning padahal kutahan kunir asem. Wih diombe ora didulurke. Lah iya, ngono. Kunir asem iku diombe aja digawe raup. Ya pare iki ngono. Kan raup jamu kunir asem dadi kuning kon dikira loro ik terus kon malian. Lah kan kayak itu loh, kayak susu kan diombe ora gespa, ora digawe luluran. Susu diombe malah gawe luluran. Lah iya, susu ku diombe digawe lulur wong-wong nyene geblek kok ngono. Susu diombe digawe adus, nyene kuwocel kok. Menungso iku aneh-aneh kok ngono. Susu iku diombe malah digawe apa jenenge? Digawe luluran. Ya apa? Gak masuk akal. Ya, ini dok. Masalah ini apa kan ada penyakit hati kayak hepatitis itu sekarang udah bisa disembuhkan dari situ. Yo, obatnya gini, atau virus vaksinnya. Sekarang itu obat untuk penyakit hepatitis wae lah ya. Hampir semua sekarang hepatitis sudah nggak jadi masalah gitu. Hepatitis C yang gawat itu sekarang juga sudahlah pelan-pelan itu tersembuhkan gitu ya. Banyak. Dulu tahun kon ngerti ya tahun 80 ya, tahun 80-an awal itu. Ini itu pengetahuan kita tentang hepatitis itu walah wis lah cekak banget itu ya. Hepatitis ada hepatitis A, hepatitis B, non A, non B. Ngerti nih ngono gitu ya. Wah, akhirnya kita udah tahu lah ya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C itu ya. Oh itu sudah banyak itu sekarang kita sudah memilah-milah yang namanya virus-virus yang menyebabkan hepatitis. Dan sekarang virus hepatitis itu tersembuhkan, gitu ya, tersembuhkan. Sampai kira-kira 10 tahun yang lalu hepatitis C itu wis lah momok ya. Wis lah. Konek hepatitis C wis lah engko akhirnya mesti apa namanya? Kanker gitu ya. Kanker liver itu. Tapi sekarang enggak gitu ya. Hepatitis C itu bisa diobati gitu ya. Itu ya. Jadi ya mitos-mitos itu sirosis gitu. Sirosis bahwa yang namanya kalau kamu sakit itu, mana orang mitosnya itu, oh itu kalau kamu minum apa namanya alkohol kamu sirosis yolek kakean ngono ya padha ae. Nek kamu minum dasar dalam dosis manfaat ya enggak apa-apa gitu. Terus ono mana sing ngomong dalam segala apa namanya dosis apa jenenge liver. Orang biasa ya, orang baca jurnal cuwilik ngono ya. Mosok jurnal cilik itu meruntuhkan semua ilmu lah yo, textbook diruntuhkan gara-gara jurnal, gara-gara ada orang yang ngomong, satu orang yang ngomong bahwa yang namanya alkohol dalam semua apa namanya, dalam semua dosis itu tidak bagus, textbook langsung batal. Itu kayak apa namanya, Nasah mansuh itu. Nasah mansuh kayak gitu ya.
mosok satu apa namanya satu jurnal membatalkan apa namanya menasahkan apa namanya apa namanya textbook. Ya memang manusia itu ya senengannya ya dia cari argumentasi dari apa yang dia inginkan gitu. Itu. Lalu kalau mau apa namanya kalau mau lihat ya baca semua, belajar gitu ya. Belajar apa? Mulai belajar anatomi, belajar fisiologi, belajar farmakologi gitu ya. Jadi kalau kamu nggak pernah belajar anatomi, nggak pernah belajar fisiologi, sudah stop, jangan sok-sokan tahu gitu ya. Baca jurnal itu, lu kamu itu nggak belajar anatomi, nggak belajar fisiologi, nggak belajar patologi, ya, nggak belajar farmakologi, baca jurnal, terus ngambil kesimpulan gitu ya. Wis ta lah, wis meneng wae. Kon niku lek gak entos meneng wae timbangane anu ngisi-ngisini ngono lho ya. Ada jurnal koyo ngerti-ngerti yo ngono ya. Itu. Waduh, kon maca jurnal. Orang itu yang membuat jurnal itu, misalkan dokter, tuh dia itu udah belajar banyak itu ya. Dan dia menulis jurnal itu bukan untuk meruntuhkan semua yang ada, enggak. Dia menemukan dalam penelitiannya beberapa orang, gitu ya. Jurnal itu gitu. Jurnal itu tidak lantas satu jurnal membatalkan semua jurnal yang ada, gitu ya. Kita sudah paham bagaimana cara kerja misalnya liver, bagaimana liver itu memetabolisme alkohol gitu. Terus kemudian alkohol itu berapa banyak? Loh itu sudah baku, WHO pun ngomong. Lah yo mosok yo satu orang apa namanya buat jurnal WHO kalah yo. Iku makane ta lah yo lek wis gak ngerti ku meneng wae ngono wis ya wis ngomong wis gak ero kon niku. Lek kon niku kaya wis misale kon niku apa bidangmu ekonomi wis ngomong ekonomi ae, gak usah ngomong biologi, gak entos ya. Ya, bukan ngenyek, enggak. Memang kamu enggak pernah belajar biologi gitu ya. Belajar faal enggak pernah, fisiologi enggak pernah, belajar anatomi enggak pernah. Enggak, itu ya. Itu gitu. Jadi ya kita itu menyebutkan itu adalah batas-batas yang sudah ditentukan. WHO misalnya. WHO itu, ya selalu WHO itu selalu merevisi itu ya. Misalkan berapa konsumsi gula yang direkomendasikan harian gitu. Itu lah WHO itu bekerja itu kesimpulannya karena bertahun-tahun, bukan hanya gara-gara jurnalnya orang yang meneliti 4-3 orang atau 5 orang gitu ya gitu ya. Jadi ya itu adalah baku misalnya WHO memberikan batasan pada alkohol yang dosis bermanfaat itu WHO itu 2-3 international unit per hari gitu. Itu WHO gitu. Ya terus gara-gara kamu nggak setuju aja ngecace nggak karep-karepe dhewe ngono ya. Kayak ngerti-ngerti yo. Padha ambek itu. Marono ngomong apa jenenge wong sing apa mati iku terus kemudian apa namanya wong mati ku itu ada mekanika kuantum lho ya. Dihubung-hubung wong mati mekanika kuantum kok ngomong kuantum kok ngerti-ngerti yo. Apa sih kuantum? Mekanika kuantum. Itu koyo ngono iku ya, ngono. Wis ta lah, lambene iku njaluk dijiret. Oh, ngono. Ayo, ini pertanyaan mumpung aku iling dok. Soal umur dok, batas apa umur ya? Apa sih klasifikasi umur menurut WHO? Jadi kan kemarin dokter bilang 50 tahun itu masih muda ya, Mas ya? 67. Nah, itu ada yang tanya dok, apa itu sumbernya dari mana? WHO. Sumber dokumennya. Kon nang WHO, tak ono WHO lek gak percaya. dia tanya. Seperti itu. Lek gak percaya ono WHO, tak ono. Soalnya di artikel online nggak ada dok.
Apa? Belum ada. Oh. Di artikel online belum ada. Kon lek lah perasaanmu lek gak ono nang online itu terus gak ono. Ya, makanya kan dia tanya sumbernya mana Iya. gitu loh. Oh. Oke. Lek sepokor agama gak takon sumber lek ngono mbok takon. Duduk aku. Ya padha ayo. Wes, Iku sing lambene lanyah iku ngono iku. Sumber-sumber koyo ngerti-ngerti yo sumber-sumber. Oh ya oh. Oke, lanjut Dok. Lagi masalah hati. Tadi kan apa sih mengolah lemak ya tadi kan. Nah, orang yang gemuk itu, yang oversize itu apakah juga ada masalah di hatinya atau gimana Dok? Yang Apa? pengolahan yang oversize yang gemuk itu loh, orang gemuk yang itu apa ada masalah di hatinya? Gak sehat. Jelas itu karena lemaknya berlebihan gitu ya. Berlebihan itu. Wong lemu gimblah iku padha ae ambek kon ngombe alkohol kakean padha. Jadi kebanyakan itu ya lemak dalam tubuh kita diperlukan dalam jumlah tertentu. Berlebihan memberikan beban gitu. Gula misalkan glukosa, tubuh kita memerlukan. Tapi kalau kelebihan glukosa ya jadi beban, padha ae ngono lho ya gitu. Jadi kalau misalkan gendut, gembrot gitu ya, gimblah gitu. Lemu ya, iku gapura kantor kecamatan gitu. Ya iku penyakit itu. Ya wis lah. Kon ngomong body shaming buabal lah body shaming. Pokoknya kon gembrot ya. Itu gak body semok Dok. Gitu. Body semok ya. Body shaming gitu ya. Kon iku ya. Jadi memang gendut itu adalah persoalan. Gendut itu WHO sudah sejak tahun 2000 WHO tahun 2000. Lek kepengin takon maneh kono nang WHO kono. Sumbere opo delok nang WHO. Gak ono online yo paranono kono WHO-ne ngono. WHO itu sejak tahun 2000 itu sudah menetapkan obesitas itu menjadi kasus endemik gitu ya. Endemik gitu, kasus itu. Nek gak percaya kon rono nang WHO kono. Sumber oh iya oh. Ana cok guyu wem ngono. Kawem guyang-guyu ae ngono. Ya. Jadi masalah endemik itu sudah kegemukan itu sudah menjadi masalah utama dalam kehidupan itu. Kamu saiki kamu ndak nemu orang kurus delok nek nang kampungmu, ibu-ibu iku lemu kabeh. Wes iku lek numpak sepeda motor saken. Lho ya wem ngono. Nek numpak bemo kudune bayar loro iku ibu-ibu sing lemu iku ngono. Bokonge lho ya ngono. Lah yang bemo sakjane iso digawe wong 6 iki wong 4 tok kebek ibu-ibu iku ngono. Lah ya ngono ya. Iku ajane ibu-ibu numpak bemo numpak angkot bayar loro. Bokonge iki gedhen. Itu jadi persoalan karena yang namanya lemak berlebihan itu memberikan beban apa? Liver bebannya banyak gitu ya. Terus kemudian insulinnya juga reseptor insulinnya turun karena itu udah jelas bahwa yang namanya gembrot itu jadi masalah. Makanya kalau di Jepang itu orang gembrot itu buronan, bener-bener buronan gitu ya. Buronan DPO gitu. Daftar pencarian orang gitu. Pokoknya ketemu gendut ya langsung iki penjahat iki lemu. Mane kon lemu aja mlaku nang nang Jepang. Dijiret kono. Oke, Mem. Iya, terus ini yang di artikel juga ada tuh regenerasi hati. Apakah regenerasi sel hati itu berbeda dengan regenerasi yang lain, sel yang lain Dok? Apa lebih cepat? Apa gimana? Monggo Dok. Regenerasi sel hati, sel hati. Apakah beda dengan regenerasi sel yang lain? Apakah lebih cepat dibandingkan dengan itu gimana? Oh ya memang masing-masing jaringan itu punya masa regenerasi yang berbeda-beda. Misalkan rata-rata pencernakan itu regenerasinya cepat gitu. Usus gitu itu. Regenerasi mukosa usus itu cepat gitu. Secepat rambut lah ya gitu. Usus itu gitu. Mukosa pencernakan seperti lambemu
lambemu kecakot gitu ya, kecakot itu. Besok ini udah sembuh besok itu. Beda kalau kulitmu itu berhari-hari ya. Itu masih kayak itu salah satu. Masing-masing jaringan itu mempunyai masa regenerasi yang berbeda-beda. Liver termasuk yang cepat karena itu tapi tidak secepat di dalam rongga pencernaan usus gitu. Tapi cepat. Yang organ yang tidak ada regenerasinya itu otak gitu ya. Jaringan otak itu kalau sudah mati nggak ada regenerasi lagi. Itu jaringan otak. Kalau liver masih ada gitu ya. Hanya saja liver itu kalau sudah sirosis itu pengerasan itu terjadi fibrosis gitu ya. Kalau fibrosis itu dari jaringannya menjadi jaringan tingkat keras gitu itu terus kemudian itu yang namanya sirosis gitu. Keras gitu. Kalau itu karena proses patologis bukan karena proses fisiologis gitu ya. Oke, One? Ini kebalikan, ada yang tanya nih. Apakah benar mitos yang mengatakan orang yang kegemukan itu baik untuk donor darah? Donor lemak. Ya enggak lah. Donor lemak. Enggak perasamu. Mungkin tuh kan? Enggak lah. Ya pada lek lemu kan kok sapi ae dibeleh. Program penggemukan sapi nang tapos lek wis lemu dibeleh. Diombeni nek nang Kobe ku sapi digelonggong bir lho ya. Terus dipijeti. Ya dadi Kobe beef itu. Wagyu itu lho. Wagyu kok Wahyu ya. Oh, Wahyu itu sapi digelonggong bir tuh. Marno dipijeti. Itu dulu ditemukan oleh orang-orang Kobe, makanya namanya Kobe beef itu. Awal-awal namanya Kobe beef, lama-lama orang Kobe itu lama-lama orang Kobe itu minta hak paten gitu ya. Bahwa yang disebut Kobe beef adalah yang di Kobe gitu ya. Yang di luar Kobe namanya nggak boleh Kobe beef, namanya Wagyu gitu. Itu tahun 2005-an mulai yang namanya Kobe beef itu dari Wahyu itu, Kobe beef. Itu tapi ya kalau manusia lemu ya tetap aja tidak sehat itu. Nanti kalau donor darah ke lemon itu ya, wah bayangin aja orang gemuk donor darah terus kemudian kadar kolesterolnya tinggi gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu ya. Itu kan kalau dimasukkan ya orang cuma 2.500 250 gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu ya. Nanti kan kalau orang sehat, kalau ada misalkan donor darah yang kadar misalnya trigliseridanya 200 gitu ya, tinggi gitu ya. Itu 250 dimasukkan ke orang yang membutuhkan, ya langsung di metabolisme hilang gitu ya. Dalam waktu pendek ya lemak darahnya orang itu ya normal lagi gitu ya. Ini ada yang tanya lagi dok, apakah fungsi hati ada hubungannya dengan autofagi? Oh iya, ya kalau berhubungan iya, gitu. Tapi ya nggak langsung gitu ya. Semua organ kita itu berhubungan, itu autofagi gitu ya. Misalkan kamu ginjalmu nggak sehat ya, proses autofagi terganggu gitu ya. Paru-parumu nggak sehat gitu ya, proses autofagi ya terganggu gitu ya. Autofagi itu kan hasil kerja badan kita. Kalau badanmu ada yang tidak sehat ya, proses autofagi ya tidak sebagaimana seharusnya. Itu ya. Untuk ini dok, kanker hati dok, kanker hati. Apakah penanganannya sudah mulai ada peningkatan dok? Masih tingkat kesembuhannya, tingkat lebih long life-nya itu lebih bagus untuk saat ini. Apa?
Kanker hati, kanker hati. Heeh. Itu apa Hmm. sekarang tuh pengobatannya itu lebih bagus dibandingkan Oh ada iyalah pengembangan. jelas. Jelas. Oh, udah jauh lebih bagus lah ya. Jadi yang namanya 5 year survival rate sekarang itu ya, itu meningkat. 10 year survival rate untuk CA liver juga membaik gitu ya. Makin lama makin bagus lah. Kita itu bisa menangani penyakit-penyakit liver termasuk CA liver atau apa namanya CA liver, kanker hati gitu ya. Itu makin lama makin bagus lah kita ya. Itu sudah jelas kalau itu. Oke. Terus donor hati, apakah bisa donor hati dok? Udah Donor hati. banyak orang yang menerima donor liver itu banyak. Orang yang paling terkenal itu tuh Pak Dahlan Iskan itu. Loh Pak Dahlan Iskan itu menerima donor liver, cangkok liver gitu ya. Livernya orang Cungkok sana loh ya. Gitu. Pak Dahlan Iskan itu loh, sampai sekarang kan sehat gitu ya. Jadi donor apa namanya pencangkokan liver itu sudah lumrah sejak dulu gitu ya. Sudah lumrah. Jadi kalau misalkan orang mengalami sirosis atau CA, diambil livernya terus kemudian ada pendonor liver dipasang situ gitu ya. Itu bisa hidup sehat lagi gitu ya. Untuk syarat-syaratnya apa dok? Apa mungkin pendonor dan pasiennya Loh tuh ya, cocok apa? Syaratnya? iya, ya mesti dilihat apa namanya kecocokan antara pendonor dan apa namanya resipiennya gitu. Diperiksa gitu. Banyak orang yang berhasil atau yang apa namanya yang sukses itu. Loh itu ada yang gagal, yo podo ae lah kon watuk itu diobati yo iso mati barang loh. Ya tidak ada pengobatan yang 100% itu enggak multifaktor itu. Cak Nur itu, ya Nur Kolis Majid. Lah penyakitnya enggak satu itu ya itu. Bukan itu saja itu. Oh, nyebutkan sing ya sama aja yo tidak semua yang namanya kamu tuh apa namanya transplantasi ginjal itu ada yang gagal yo podo ae gitu semua ya ada tapi karena yang namanya transplantasi ginjal itu orang kesehatannya itu ya tidak ditentukan hanya satu lah misalkan transplantasi ginjal terus kemudian dia diabetes macam-macam tidak tertangani lo ya mati podo ae. Dok, eh, makan hati ayam dan sapi itu baik gak sih dok? Mungkin pengolahannya sih dok, pengolahannya biar aman tuh apakah dibakar, digoreng atau direbus sih dok? Yang paling bagus kayak kona dibuat paling bagus ya paling bagus untuk usia-usia sekamu itu dibuang gitu. Ya gitu. Itu pengolahan makanan jeroan yang paling bagus untuk usia-usia sekamu dibuang itu paling bagus. Baru 30 tahun loh, dok. Masa dibuang tuh 30 tahun Mas Orento. Lek kepingin terus mangano cek nih gak iso sampai umur 50 yo. Mangano gak apa. Mangano bendino ae wis ojo dibuang. Bendino mangano jeroan gak sampai 50 umurmu, sumpah. Gak percaya untuk bendino ya, kalau untuk anak-anak wes untuk anak-anak remaja itu pengolahannya gimana direbus atau gimana? Sampai umur 16 lah ya. Enggak apa-apa, ojo akeh-akeh. Ini lho ya. Ya, umur 16 dibuat. Muangan saiki wong-wong muangan iki kabeh apa sing gak dipangan to wong diwadok kabeh sembarang. Lek ambek badokan niku lho cek ne opo ngono. Orang mudeng nggih.
ada istilah fasdu, terus keluar gumpalan-gumpalan putih. Apa itu, Dok? Enggak ono. Enggak. Enggak ono. Apa itu fasdu? Ono, wis gak ono. Wis ngarang lah. Oke. Lewat. Ngomongin. Nah, ulu hati itu apa, Dok? Ulu hati yo lambung. Ulu hati ku lambung. Dok, apakah cuka apel, apa benar ada manfaatnya untuk kesehatan? Dan apa? cuka apel. Iya, kenapa? Apakah benar ada manfaat untuk kesehatan? Ya. Dan sensitif untuk insulin? Apa? Enggak. Dan sensitif? Enggak ada. Enggak ono. Tapi untuk kesehatan ekonomi bagus. Oke. Yo. Enggak berbahaya. Soalnya nek mbok ombe akeh gak enak. Ombe ono gak enak. Cuka. Ini patut dipisui ya. Apa? Dok, di song lah kira gitu. Dok, cilian nggak pernah makan jeruan. Pas cilik masih kecil nggak pernah makan durian. Pas tua baru makan jeruan. Boleh banyak-banyak nggak? Boleh, tapi matinya cepet. Loh, yang enggak ada larangan, cuma nek kon kepingin mati cepet, lho sering ae mangan sing akeh. Mati mulak cepet, gak percaya. Coba naik. Jadi mikirnya dia itu dispensasi gitu. Waktu kecil belum pernah makan. No ya. Oh, iku ngene lho, karena cilikane kurang mangan, dadi uteke nyambut gawene gak bagus gitu. Itu kelihatan gitu. Ya, ini bahas jeruan lagi, Dok. Dok, jeruan itu apa benar racun buat tubuh, Dok? Nek kakean. Sering dibahas ya. Kadar alkohol ya, konsumsi alkohol paling apa? Standar sehatnya itu berapa sih? Sering dibahas ini. 60 cc whisky per hari sehat, wis. Itu Atas rata berapa, Dok? Harganya berapa? Aduh. Harganya berapa? Ya ndelok whisky ini lek whisky murahan ya murah, whisky larang ya larang. Lek wis kere ojo sing larang-larang. Wis lek melarat gak usah gaya-gaya, tuku sing biasa ngono. Wis melarat gaya ngono aja. Murah meriah air tape, Dok. Air tape murah meriah itu. Ojo kakean gaya. Makanya soalnya gaya itu berhubungan dengan tekanan. Nek jari hukum Boyle, Gay-Lussac atau hukum Pascal, yang namanya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi nek tekanan uripmu itu bukur, mungkin karena kakean gaya, tekanan uripmu itu tinggi. Lah masanya lurus tuh berbanding lurus ya. Lurus ke depan. Berbanding lurus. Berbanding lurus. Lurus ke depan, lurus ke bawah. Nah, itu menunjukkan kadar otakmu. Lek pertanyaan ini ngono. Iya, lurus ke depan, belakang itu biasa ya. Aja guyu ae Mem kon Mem. Mem wis kurang 3 menit Mem. Oke, Dok ya, siap. Oke. Ya. Makasih, Dok Des, untuk malam hari ini. Makasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Oke. Ya.